Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kali ini pertemuan yang kedua pada 13 Syawal 1442 Hijriah. Masih seputar bahasan Syawal, yaitu dari buku kami Faedah Fikih Bulan Syawal. Nah, alhamdulillah buku ini sudah ready, sudah tersedia, bisa segera menghubungi Ruwaifi Store untuk dapatkan buku terbaru ini, dan sudah ber-ISBN juga dengan harga Rp25.000. Nah, bukunya tipis, ya sederhana. Tapi masalah-masalah seputar puasa Syawal, qadha puasa, fidyah puasa, cara bayar fidyah sudah dijelaskan dalam buku ini. Nanti bisa memesan di Ruwaifi Store di 0852 00 171 222 atau bisa langsung ke marketplace, ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak ataupun Muslim Life Shop di akun Rumaiso Store. Kalau di Shopee itu Rumaiso Store 1, kalau di Tokopedia dan yang lainnya Rumaiso Store Official. Atau bisa langsung juga membuka di website ruwaifi.store, ada situ reseller kami di berbagai kota dan berbagai agen. Untuk mengurangi biaya ongkos kirim, Anda bisa langsung mendapatkannya. Silakan untuk memesan ya, buku ini insya Allah manfaat sebagai panduan kita jika bertemu lagi dengan bulan Syawal. Baik. Di halaman ke-7 kita lihat saat ini mengenai 5 faedah puasa Syawal. Jika waktu sempat juga kita akan lanjutkan dengan cara melakukan puasa Syawal. Nah, bisa dibaca. 5 faedah puasa Syawal. 1. Puasa Syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Nah, puasa Syawal itu akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Karena Nabi SAW nanti akan menyebutkan ganjarannya setelah seorang itu melakukan puasa Ramadan, lantas dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sampai puasa bulan Syawal atau puasa 6 hari di bulan Syawal dengan sebelumnya melakukan puasa Ramadan itu bisa mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Monggo lihat hadisnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Nah, siapa berpuasa Ramadan lantas ia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Terus, para ulama mengatakan bahwa berpuasa seperti setahun penuh asalnya karena setiap kebaikan semisal dengan 10 kebaikan. Ingat kaidahnya ya, satu kebaikan itu minimal dibalas dengan 10. Ya, satu kebaikan itu minimal dibalas dengan 10. Kalau kita 1 bulan penuh puasa Ramadan, berarti sama seperti berpuasa 10 bulan atau dibalas dengan 10 kebaikan, 10 bulan kebaikan. Itu minimalnya, kita baru bahas standar minimalnya. Terus, bulan Ramadan puasa sebulan penuh sama dengan berpuasa selama 10 bulan, yaitu 30 kali 10 sama dengan 300 hari sama dengan 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa selama 2 bulan, yaitu 6 kali 10 sama dengan 60 hari sama dengan 2 bulan. Nah, lihat, kalau puasa bulan Ramadan sebulan itu sama dengan 10 bulan. Karena 30 kalikan 10 300 itu itu sama dengan 10 bulan.
Sedangkan 6 hari di bulan Syawal itu dikalikan 10 lagi sama dengan 60, maka sama dengan ya 2 bulan puasa. Nah, terus. Jadi, seolah-olah jika seseorang melaksanakan puasa Syawal dan sebelumnya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, dia seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah jika seorang itu melaksanakan puasa Syawal dan sebelumnya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ya, dia seperti melakukan puasa setahun penuh karena hitungannya nanti 300 plus 60 sama dengan 360. Terus hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW. Nah, ini dalam riwayat yang lainnya lagi, man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanati man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisal. Ya, barang siapa berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Dan barang siapa berbuat 1 kebaikan, maka minimalnya dia itu dibalas dengan 10. Nah, terus 1 kebaikan? 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan semisal, dan inilah balasan kebaikan yang paling minimal. Ingat, inilah balasan kebaikan yang paling minimal. Terus Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada umat Islam. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Kita beramal 1 tetapi minimal dibalas dengan 10. Maka ini faedah. Yang pertama, faedah dari puasa Syawal. Siapa yang puasa Syawal dengan sebelumnya melakukan puasa Ramadan sebulan penuh, ya berarti kalau punya kodok juga dia bayar kodoknya, maka dia akan mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Terus yang kedua, puasa Syawal seperti halnya sholat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Ya, puasa Syawal seperti halnya sholat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Terus, yang dimaksudkan di sini bahwa puasa Syawal akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa wajib di bulan Ramadan, sebagaimana sholat sunnah rawatib yang menyempurnakan ibadah wajib. Amalan sunnah seperti puasa Syawal nantinya akan menyempurnakan puasa Ramadan yang seringkali ada kekurangan di sana-sini. Inilah yang dialami setiap orang dalam puasa Ramadan. Pasti ada kekurangan yang mesti disempurnakan dengan amalan sunnah. Taib. Disebutkan di sini puasa Syawal akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi ibaratnya itu seperti ba'diyah. Dalam sholat rawatib itu kan dia ada qobliyah dan ada ba'diyah. Qobliyah sebelum sholat wajib dan ada ba'diyah setelah sholat wajib. Nah, kalau puasa Syawal itu ibaratnya seperti ba'diyahnya. Sedangkan qobliyahnya itu puasa Sya'ban. Jadi ada istilah qobliyah dan ada ba'diyah. Nah, ba'diyah ini diantara tujuannya adalah menutupi kekurangan yang ada pada amalan wajib. Nah, maka amalan sunnah ini menutup kekurangan tadi. Nah, maka faedah puasa Syawal yang kedua seperti sholat rawatib. Ya, seperti sholat rawatib. Terus yang ketiga, melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Nah, tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Terus, jika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba, dia akan menunjuki pada amalan soleh selanjutnya. Jika Allah menerima amalan puasa Ramadan, maka Allah akan tunjuki untuk melakukan amalan soleh lainnya. Di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, seperti kaidah yang kita sudah sebutkan sebelumnya, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Jadi ada kebaikan lanjut lagi dengan kebaikan. Ada kebaikan lanjut lagi dengan kebaikan. Maka jika benar-benar dia lakukan puasa di bulan Ramadan, setelah Ramadan ada kebaikan lagi selanjutnya. Walaupun ketika bulan Ramadan kan 30 hari ya, setelah bulan Ramadan dia lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, tidak sebanyak yang dia lakukan di bulan Ramadan, tapi sudah ada tanda melanjutkan kebaikan. Ya, sudah ada tanda melanjutkan kebaikan. Terus renungkanlah bagaimana lagi jika seseorang hanya rajin sholat di bulan Ramadan, rajin sholat musiman, tetapi setelah Ramadan sholat 5 waktu begitu dilalaikan. Pantaskah amalan orang tersebut di bulan Ramadan diterima? Nah, sekarang kita lihat bahasan
di sini kami selipkan, bagaimana jika seorang itu di bulan Ramadan, ya, dia rajin sholat, dia kerjakan sholat 5 waktu, bahkan dia itu ke masjid. Namun ba'da Ramadan tidak ada sholat itu lagi. Apakah amalan di Ramadan itu diterima? Coba kita lihat fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Mereka katakan seperti ini. Adapun orang yang melakukan puasa Ramadan dan mengerjakan sholat hanya di bulan Ramadan saja, maka orang seperti ini berarti telah melecehkan agama Allah. Kata para ulama di Lajnah Daimah, orang seperti ini telah melecehkan agama Allah. Kok hanya di bulan Ramadan saja? Terus sebagian salaf mengatakan, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah, yaitu rajin ibadah hanya pada bulan Ramadan saja. Sejelek-jelek kaum, ya, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum itu yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Terus, oleh karena itu, tidak sah puasa seseorang yang tidak melaksanakan sholat di luar bulan Ramadan. Bahkan orang seperti ini, yaitu yang meninggalkan sholat, dinilai kafir dan telah melakukan kufur akbar, walaupun orang ini tidak menentang kewajiban sholat. Orang seperti ini tetap dianggap kafir menurut pendapat ulama yang paling kuat. Ya, ini fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, pertanyaan ketiga, fatwa nomor 102 di juz 10 halaman 139 sampai 141. Nah, di sini pandangan dari ulama Lajnah Ad-Daimah, yang mereka ini rata-rata adalah ulama Hambali, sebagaimana fikih dalam mazhab Hambali, bahwa meninggalkan sholat itu kafir. Jadi, yang meninggalkan sholat itu kafir. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Sehingga kalau ba'da Ramadan kau tinggalkan sholat, dia kembali kafir berarti. Nah, seharusnya kan habis lakukan kebaikan kan dilanjutkan dengan kebaikan lagi. Kok ini malah dilanjutkan dengan kafiran? Dan disebutkan di sini, inilah pendapat yang paling kuat dinilai kafir menurut ulama Lajnah Ad-Daimah. Dia lakukan kufur akbar. Walaupun dia tidak menentang kewajiban sholat. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak lakukan. Nah, intinya untuk memahami fatwa ini, ya, kita pahami saja, meninggalkan sholat itu bahaya sekali. Namun, sebagian di antara kita itu meremehkan. Bahkan mungkin yang jadi orang-orang terdekat kita, yang jadi keluarga kita, meremehkan hal ini. Padahal benar-benar bahaya kalau meninggalkan sholat. Nah, terus itu yang ketiga ya. Jadi intinya puasa Syawal itu tanda amalan puasa Ramadan diterima, karena kebaikan di bulan Ramadan dilanjutkan lagi dengan kebaikan. Ya, terus. 4. Melaksanakan puasa Syawal adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Melaksanakan puasa Syawal adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya. Nikmat apakah yang disyukuri? Yaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadan. Bukankah kita telah ketahui bahwa melalui amalan puasa dan sholat malam selama sebulan penuh adalah sebab datangnya ampunan Allah, begitu pula dengan amalan menghidupkan malam Lailatul Qadar di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah, nikmat apakah yang disyukuri? Nah, jadi puasa Syawal itu tanda syukur kita kepada Allah, karena di bulan Ramadan kita telah jalankan puasa sebulan penuh. Jadi nikmat apa yang disyukuri? Yaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadan. Kita dapati itu. Maka kita syukuri di bulan Syawal kita lakukan puasa 6 hari. Nah, terus Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih besar dari anugerah pengampunan dosa dari Allah. Nah, karena begitu banyaknya pengampunan dosa di bulan Ramadan, nah itu kita syukuri. Itu sudah jadi nikmat luar biasa. Allah anugerahkan kita dengan amalan-amalan seperti puasa itu sendiri dapat menggugurkan dosa, dengan sholat taraweh, qiyamul lail itu juga dapat menggugurkan dosa, dengan sholat, mendirikan sholat atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat, nah itu juga mengampuni dosa. Juga zakat fitrah, Nabi SAW katakan zakatul fitri itu tuhuratan lishaim minal lagwi wa rafathi, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata sia-sia dan kata-kata kotor.
Ini sudah jadi faedah luar biasa. Maka tadi kata Ibnu Rajab, tidak ada nikmat yang lebih besar dari anugerah pengampunan dosa dari Allah. Kita dapat pengampunan dosa itu sudah jadi nikmat luar biasa. Nah, terus yang berikutnya Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang banyak melakukan sholat malam. Ini semua beliau lakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat pengampunan dosa yang Allah berikan. Nah, tanda Nabi SAW itu bersyukur ya karena Nabi SAW sendiri itu telah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Sehingga dari situ beliau banyak melakukan sholat malam. Sampai kaki-kaki beliau itu pecah. Tanda giatnya beliau dengan sholat malam tadi. Nah, coba kita lihat apa kata Aisyah. Aisyah mengatakan, "Kenapa engkau melakukan seperti ini, wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang." Beliau lantas mengatakan, Afala akunu abdan syakura. "Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat di sini ya, kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Kemudian beliau jawab apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari. Terus, begitu pula di antara bentuk syukur karena banyaknya ampunan di bulan Ramadan. Di penghujung Ramadan, yaitu di hari Idul Fitri, kita dianjurkan untuk banyak berzikir dengan mengagungkan Allah melalui bacaan takbir Allahu Akbar. Nah, ini di akhir Ramadan ya, kita disuruh untuk bertakbir setelah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Ini juga di antara bentuk syukur sebagaimana Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan pada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, sempurnanya bulan setelah kita puasa Ramadan sebulan penuh, kita telah melalui amalan di bulan Ramadan sebulan penuh tadi, maka kita syukuri dengan takbir. Ya, sama tadi seperti puasa Syawal itu bentuk syukur karena puasa Ramadan sudah dilakukan sebulan penuh. Kalau ini juga bentuk syukurnya itu dengan bertakbir. Nah, takbir di sini seperti kami telah jelaskan waktu pembahasan di buku Panduan Ramadan Kontemporer. Mungkin bisa lihat di buku kami Fikih Lebaran yang ada di website rumahisa.com. Masih dalam bentuk PDF ya. Takbir itu ada sejak malam Idul Fitri. Ya, takbir hari raya itu ada sejak malam Idul Fitri. Ini pendapat jumhur. Dan lebih kita jaga lagi ketika hendak mau pergi ke lapangan. Ya, kita jaga lagi untuk bertakbir. Nah, terus begitu pula para salaf. Begitu pula para salaf sering kali melakukan puasa di siang hari setelah di waktu malam mereka diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Inilah bentuk syukur mereka. Nah, para salaf juga, para ulama dulu, mereka rajin sholat malam. Bentuk syukur mereka, sholat malam ini dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya. Pagi hari mereka puasa. Jadi itu namanya melanjutkan kebaikan dengan kebaikan berikutnya lagi. Jadi kebaikan tidak berhenti pada satu waktu saja. Oh, malam sholat malam, pagi ngapain? Nah, ada kebaikan lagi selanjutnya. Terus Ingatlah bahwa rasa syukur haruslah diwujudkan setiap saat dan bukan hanya sekali saja ketika mendapatkan nikmat. Namun setelah mendapatkan satu nikmat, kita butuh pada bentuk syukur yang selanjutnya. Ada bait syair yang cukup bagus. Idza kana syukri nikmatallahi nikmatan alayya lahu fi mislihi yajibu syukru fa kaifa bulughu syukri illa bi fadlihi wa in talatil ayyamu wa tasallal umuru. Jika syukurku atas nikmat Allah adalah suatu nikmat, wajib atasku untuk bersyukur pula atasnya. Bagaimana mungkin kita dapat bersyukur kecuali dengan karunia-Nya, meskipun hari semakin panjang dan umur terus bertambah. Jadi setiap waktu kita dapat nikmat kan? Nikmat di sini membuat kita untuk bersyukur. Bersyukur atas nikmat itu juga adalah nikmat, maka butuh syukur yang baru lagi. Maka terus butuh syukur tambahan. Jadi tidak berhenti pada satu bentuk syukur saja, namun butuh syukur tambahan lagi. Oh, dapat nikmat, butuh bersyukur. Bersyukur atas nikmat juga nikmat, maka butuh syukur lagi. Gitu. Coba lihat perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan,
Setiap nikmat Allah berupa nikmat agama maupun nikmat dunia pada seorang hamba, semua itu patutlah disyukuri. Kemudian taufik untuk bersyukur tersebut juga adalah suatu nikmat yang juga patut disyukuri dengan bentuk syukur yang kedua. Kemudian taufik dari bentuk syukur yang kedua adalah suatu nikmat yang juga patut disyukuri dengan syukur lainnya. Jadi, rasa syukur akan terus ada sehingga seorang hamba merasa tidak mampu untuk bersyukuri setiap nikmat. Ingatlah, syukur yang sebenarnya adalah apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu untuk bersyukur secara sempurna. Ini kalimat ini bagus sekali nih, yang kalimat terakhir yang penting kita garis bawahi. Syukur yang benar itu apabila seorang itu mengetahui bahwa dirinya selalu kurang untuk bersyukur. Jadi didapat nikmat, butuh syukur lagi gitu. Itu namanya kurang untuk bersyukur. Nah, sifat seperti ini namanya sifat orang yang tawadhu juga. Dia tidak menganggap suatu amal yang dia lakukan itu berlebih gitu, sudah sempurna. Nah, sehingga yang kemarin kita lihat perkataan salaf itu kan ketika mereka sebut selama 6 bulan pertama mereka berdoa dipanjangkan umur supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan lagi. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah supaya amalan mereka diterima. Nah, ini bukan suuzon pada Allah, Allah tidak terima amalan mereka, bukan. Ini tanda orang-orang yang tawadhu, tidak sombong dengan amalnya. Beda dengan orang yang sudah beramal, wah, ini amal saya sudah banyak nih. Amal saya sudah sempurna ini. Nah, sama dengan syukur di sini. Orang yang dikatakan bersyukur yang benar, kata Ibnu Rajab, adalah yang selalu merasa kurang untuk bersyukur sehingga dia butuh bersyukur terus. Ya, dia butuh untuk bersyukur terus. Dan ini sekali lagi tadi yang kami sebut, ini bentuk tawadhu'nya. Ya, kerendahan hatinya. Tidak menganggap syukurnya sempurna, sehingga kalau dia menganggap syukurnya sempurna berarti berhenti pada satu bentuk syukur saja. Nah, justru sifat seperti ini bagus, merasa kurang terus. Sama kita terapkan dalam amalan yang lainnya juga. Saya ibadahnya kurang, saya itu sholat malamnya kurang, saya baca Al-Qur'annya masih kurang. Sehingga kita termotivasi terus, ya, yang kurang-kurang ini ingin kita lengkapi gitu. Ingin kita tambah lagi. Beda kalau kita sudah nganggap, wah, bacaan Al-Quran saya sudah banyak, wah, apalagi di bulan Ramadan ya, saya sehari itu 3 kali hatam, 5 kali hatam. Ya, apa yang terjadi nanti? Pada Ramadan dia tidak baca-baca lagi gitu. Karena sudah menganggap banyak di bulan Ramadan. Berhenti amalan tadi di bulan Ramadan karena sudah menganggap terus sudah istimewa, sudah banyak. Justru yang seharusnya dilakukan adalah kita nganggap yang itu kurang. Wah, itu kan di bulan Ramadan kita semangat beramal, belum tentu pada Ramadan kita bisa semangat seperti itu lagi. Nah, sehingga dia pacu dirinya untuk beramal terus pada Ramadan. Nah, itu faedah yang keempat. Jadi puasa Syawal dilakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi puasa Syawal itu kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Dan ingat tadi pelajaran pentingnya adalah ketika kita dapat nikmat kita itu bersyukur, dan mensyukuri nikmat ini adalah nikmat lagi, butuh pada syukur yang baru. Jika dapat syukur yang baru kita lakukan lagi, nah itu nikmat lagi, butuh syukur yang berikutnya lagi. Maka tidak berhenti tadi kata syair tadi, ya. Kita tidak berhenti untuk bersyukur selama umur kita diberikan, kita bersyukur terus. Maka tadi kata Ibnu Rajab, ya, orang yang bersyukur yang benar itu adalah orang yang selalu menganggap kurang dalam bentuk syukurnya. Terus yang kelima, melaksanakan puasa Syawal menandakan bahwa ibadahnya kontinu dan bukan musiman saja. Jadi memang ibadah itu bukan musiman saja, tapi kita disuruh jaga kontinu, ajak terus. Nah, coba kita lihat. Amalan yang seseorang lakukan di bulan Ramadan tidaklah berhenti setelah Ramadan itu berakhir. Jadi bukan setelah Ramadan selesai, 30 hari sudah tuntas, lantas amal-amalnya jadi selesai juga, bukan. Terus, amalan tersebut seharusnya berlangsung terus selama seorang hamba masih menarik nafas kehidupan. Jadi selama Allah berikan umur, ya,
Allah berikan umur panjang, tetap dia terus beramal. Ya, dia itu terus beramal. Ya, itu tadi selama seorang hamba masih menarik nafas kehidupan. Terus Sebagian manusia begitu bergembira dengan berakhirnya bulan Ramadan karena mereka merasa berat ketika berpuasa dan merasa bosan ketika menjalaninya. Nah, ketika di bulan Ramadan rasa berat. Wah, ketika sudah selesai, wah merdeka, bebas gitu. Terus siapa? Siapa yang memiliki perasaan semacam ini, maka dia terlihat tidak akan bersegera melaksanakan puasa lagi setelah Ramadan karena kepenatan yang ia alami. Karena sudah penat, sudah bosan, berat. Wah, saya kok ditambah lagi dengan puasa sih ba'da Ramadan. Saya ingin bebas nih. Akhirnya dia tidak lakukan itu. Terus. Jadi, apabila seseorang segera melaksanakan puasa setelah hari Id, maka itu merupakan tanda bahwa ia begitu semangat untuk melaksanakan puasa, tidak merasa berat dan tidak ada rasa benci. Jadi kalau setelah Idul Fitri dia lanjut lagi puasa, Idul Fitri itu hari berbuka dia ya, terus dia lanjut lagi puasa, ini tanda dia ini orang yang semangat untuk melaksanakan puasa. Terus. Ada sebagian orang yang hanya rajin ibadah dan sholat malam di bulan Ramadan saja. Lantas dikatakan kepada mereka. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Ad-Daimah tadi ya. Ini perkataan lengkapnya yang ada di kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Bi'sal qaumu la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Innas salihah alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sana kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan bersungguh-sungguh sepanjang tahun. Ya, hamba Allah yang sejati, ya, kalau kita ingin jadi hamba Allah yang sejati, ibadahnya itu sungguh-sungguh sepanjang tahun. Jadi di bulan Ramadan dia ibadah sebulan, ba'da Ramadan 11 bulan yang ada, dia ibadah lagi. Itu orang soleh yang sejati. Namun yang jelek bagaimana? Cuma mau ibadah di bulan Ramadan saja. Ya, terus Asyibli pernah ditanya, bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya'ban? Beliau pun menjawab, jadilah Robaniyin dan janganlah menjadi Sya'baniyin. Maksudnya adalah jadilah hamba Robani yang rajin ibadah setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Kami, yaitu penulis, juga dapat mengatakan, jadilah Robaniyin dan janganlah menjadi Ramadaniyin. Artinya jadilah Robbani yang beribadah sepanjang tahun. Jangan cuma menjadi orang yang beribadah di bulan Ramadan saja. Karena ibadah itu bukan musiman. Maksudnya, beribadahlah secara kontinu, yaitu ajak sepanjang tahun dan jangan hanya di bulan Ramadan saja. Semoga Allah memberi taufik. Nah, sekarang kita lihat ada perkataan Alqamah. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah mengenai amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, La kana amaluhu dimatan. Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu atau ajak. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu atau ajak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus, amalan seorang mukmin barulah berakhir ketika ajal menjemput. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal atau waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematian. Lalu Al-Hasan membaca firman Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni ajal. Ajal atau kematian. Jadi dalam ayat ini tadi seperti diisyaratkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, waktu terakhir untuk beramal itu tidak ada. Kecuali kalau kita itu mati. Ya, jadi batas awal akhir untuk beramal itu kapan? Jam berapa? Hari apa? Ada nggak waktu kita istirahat untuk beramal? Jawaban beliau tidak ada. Kecuali datang kepada kita itu kematian. Lalu beliau membawakan firman Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Terus Ibnu Abbas, Mujahid, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa al-yakin adalah kematian. Dinamakan demikian karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Az-Zujaj mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Ya, sembahlah Allah selamanya. Ya, jadi bukan di bulan Ramadan saja, bukan satu musim saja, namun beribadah kepada Allah itu selamanya. Terus,
Ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah perintah untuk beribadah kepada Allah setiap saat, sepanjang hidup. Nah, ahli tafsir lainnya katakan beribadah kepada Allah setiap saat, sepanjang hidup. Terus Perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab berikut. Barang siapa melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka di antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dimudahkan untuk melakukan amalan ketaatan lainnya. Dan di antara tanda tertolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah melakukan amalan ketaatan. Nah, ini tanda masalah suatu amalan ya. Setelah lakukan kebaikan, dia lanjut dengan maksiat. Terus. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tersebut. Yang sangat bagus adalah mengikutkan ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang paling jelek adalah melakukan kejelekan setelah sebelumnya melakukan amalan ketaatan. Ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat lebih jelek dari 70 dosa yang dilakukan sebelum bertaubat. Mintalah kepada Allah agar diteguhkan dalam ketaatan hingga kematian menjemput. Mintalah perlindungan kepada Allah dari hati yang terombang-ambing. Nah, di sini lihat ya. Barang siapa melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka di antara tanda terimanya itu kan lanjut lagi dengan ketaatan berikutnya. Yang jelek itu gimana? Kebaikan kok lanjut dengan maksiat. Nah, terus jika seorang itu melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tadi. Yang sangat bagus setelah ketaatan lanjut lagi dengan ketaatan. Yang paling jelek gimana? Ada amalan ketaatan, dia lanjut setelah itu dengan kejelekan. Nah, itu jelek. Jadi di bulan Ramadan dia ibadahnya semangat. Pada Ramadan nggak ada ibadah lagi. Baca Al-Quran enggak, sholat 5 waktu bolong-bolong gitu. Nah, itu jelek. Lalu Ibnu Rajab tegaskan di sini. Ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertobat, ya, itu lebih jelek. Karena tadi sudah tobat. Kok tobat kok lanjut buat maksiat lagi? Itu lebih jelek daripada 70 dosa yang dilakukan sebelum bertobat. Karena kejelekan tadi tutup dengan tobat. Nah, kan sudah bagus di situ. Maka jangan sampai setelah bertobat itu kita lakukan dosa lagi, apalagi dosa yang sama. Maka kita di sini disuruh, kata Ibnu Rajab, mintalah kepada Allah agar diteguhkan dalam ketaatan hingga kematian itu menjemput. Berarti juga diminta kepada Allah supaya dijauhkan dari dosa-dosa. Kemudian mintalah kepada Allah dari hati yang terombang-ambing, karena kadang kita dapati masa futur, kadang kita dapati masa kurang semangat. Nah, ini yang membuat ya kita itu jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah. Nah, ini yang kita bahas pagi ini tentang faedah puasa Syawal. Insyaallah besok pagi kita lanjut dengan cara puasa Syawal. Jadi cara lengkapnya dan faedah-faedah penting tentang cara puasa Syawal ini ya. Nah, nanti kita akan kaji dari perkataan para ulama dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Insyaallah besok pagi. Baik, kita ada waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab. Baik, bisa dibuka dulu di chat dulu silakan yang di chat. Di Zoom Kobar. Ini sambil saya lihat yang di YouTube silakan komentar, begitu juga yang di Instagram ya. Maupun Facebook. Assalamualaikum Ustaz, apabila malam sudah niat mengqadha puasa Ramadan, lalu waktu azan subuh atau setelahnya dalam hati suka bilang, saya tidak niat qadha puasa, apakah puasanya tetap sah? Jazakallahu khairan. Malamnya kalau dia tidak niat qadha puasa, tapi cuma niat puasa saja gitu ya. Nah, ini harus ditegaskan karena dalam puasa wajib itu mesti ada niat wajibnya gitu. Jadi tidak hanya saya mau puasa saja gitu, enggak. Tegaskan itu qadha. Sehingga kalau tidak ada niatan seperti itu berarti dianggap tidak melakukan puasa qadha tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi silakan. Bismillah, jika melaksanakan puasa Syawal adalah tanda diterimanya puasa Ramadan, maka apakah dengan tidak melaksanakan puasa Syawal itu berarti puasa Ramadan kita tidak diterima? Belum tentu juga, karena bisa jadi karena ada uzur tidak lakukan puasa Syawal. Seperti yang sering ditanyakan kemarin,
wanita mengalami haid. Jadi ba'da Ramadan dia mau puasa Syawal, haid terus, atau dia cuma punya kemampuan qada. Jadi tadi bukan jadi harus untuk bisa diterima puasa Ramadan harus puasa Syawal, enggak. Soalnya kan statement ini statement dalam pertanyaan tadi menyatakan kalau puasa Syawal itu wajib, enggak juga. Kan sebagai tanda saja, bisa jadi dia punya kebaikan yang lain. Setelah Ramadan tidak bisa lakukan puasa Syawal karena ada uzur, tapi dia punya kebaikan yang lain. Dia semangat baca Quran, nanti di waktu tidak haidnya dia sholat, atau waktu tidak haidnya dia qada puasa. Itu kan bukankah itu kebaikan? Ya, jadi tidak mutlak ya statement tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi dari chat. Izin bertanya Ustadz, saat ada undangan pernikahan kerabat dekat seperti anak tante, kedua calon pengantin bekerja di lembaga ribawi, orang tuanya bukan di lembaga ribawi. Kita diminta bantuan untuk menjadi panitia dalam acara pernikahannya. Apakah dibolehkan kita menjadi panitia dan makan di acara tersebut? Jazakallahu khairan. Kalau secara hukum menjadi panitia kita tidak dikatakan berdosa ya, masih boleh. Yang penting bukan mendukung yang acara dalam pernikahan tadi yang bermasalah gitu. Misalnya ada pesta joget, ada mabuk-mabukan. Nah, kita tidak dukung yang ini, kita dukung yang biasa-biasa saja untuk mendukung pernikahan itu berjalan gitu. Adapun tadi yang si pengantin ya, yang punya pekerjaan yang haram, dia tanggung dosanya sendiri. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi dari chat dulu. Ustadz, apa hukumnya beli emas tukar tambah? Tukar tambah. Baiknya yang dilakukan adalah emas pertama dijual dulu, dapat uang tunai, baru kemudian beli emas yang kedua. Kalau konsekuensi tukar tambah adalah emas ditukar emas harus ya dan biyadin, mislan bimislin. Tidak boleh ada yang tertunda, kemudian jumlah harus sama. Berarti tidak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan maka terjatuh dalam riba fadl. Baik, satu lagi dari chat, silakan. Ustadz, Ana sekolah di pesantren yang bukan salaf. Ana mencoba untuk keluar tapi dipersulit dan orang tua tidak setuju. Apa yang harus Ana lakukan? Lakukan seperti Anda sekolah di sekolah umum. Itu masih mending. Pesantren tuh ya, ada sekolah umum nih. Maka minimalkan mudharat. Saya kalau keluar orang tua marah besar, berarti saya tetap di situ, tapi saya dalami agama dengan baik. Serius pelajari agama. Sehingga bisa mengkonter saya ketika sekolah dari pemikiran-pemikiran yang keliru. Baik, bisa lanjut ke yang raise hand dulu. Ya, monggo. Yang mau tanya langsung. Silakan. Meti. Mbak Meti, silakan Mbak. Mungkin dari atas dulu ya, dari Bu Fri dulu, Bu Fri. Ada urutan dari ini. Ya, Bu Fri dulu silakan. Beda urutannya dengan saya, Ustaz. Ambil dari sebelah kanan ini. Kalau sebelah kanan dibuka participants itu sebelah kanan itu urutannya dari yang pertama ngacung sampai yang terakhir. Baik, Bu Fri dulu silakan. Bu Fri Ummu Arya Aufa. Iya. Bu Fri monggo. Baik, Bu Fri nggak ada. Nggak bisa. Nggak. Maaf sebentar. Nggak bisa buka. Oh, ini mungkin dibuka. Oh, iya, maaf. Silakan Bu, sudah. Ya, open mic ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Iya Bu, silakan Bu. Ustaz, ada beberapa kejadian mungkin ya kita dapat siklus haidnya agak panjang atau dapat 2 kali dalam 1 bulan Ramadan gitu. Itu kan berarti yang harus dikodo cukup panjang. Iya. Nah, Anda pernah ngalamin kejadian ketika dilanjut kodo terus dilanjut Syawal itu kurang 1 hari gitu. Nah, kemudian ada yang bilang ya sudah nggak apa-apa, puasanya lanjutkan aja niatnya Syawal, mudah-mudahan niatnya diterima karena memang terhalangnya karena
uzurnya memang syar'i. Apakah itu dibenarkan Ustaz? Iya, nanti akan saya sebutkan di pembahasan besok, ada namanya qadha puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah kalau punya uzur. Di bulan Dzulqa'dah saja tapi tidak bisa di bulan lain ya Ustaz? Iya, karena lanjut dengan Dzulqa'dah. Kalau ke bulan lain itu namanya tidak mengqadha karena tidak segera. Baik. Terus kalau dulu Ustaznya Putri Ana memang panjang ini ininya batalnya, jadi kalau nanti nggak keburu sayang. Dan kan iya, bisa jadi juga malah nggak keburu karena di bulan Syawal dia dapati haid lagi gitu. Iya, inilah. Iya. Jadi tetap qadha dulu. Saya selalu sarankan qadha dulu karena memang kaitannya puasa Syawal, tuntutan dari hadis itu untuk mengqadha dulu gitu. Karena disuruh mengikutkan tuh berarti yang sebelumnya sempurna dulu gitu. Jadi memang ada ya Ustaz itu iya. Memang boleh, memang bisa. Alhamdulillah kalau gitu. Nah Ustaz itu saja. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Ummu Zahra. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lanjutan yang tadi Ustaz, kalau emang batalnya itu banyak kemarin gara-gara pendarahan gitu, ngeflek gitu, berarti nggak bisa dapat puasa Syawal juga ya Ustaz? Karena saya masih bayar utang kemarin juga sih. Ya, pokoknya sebisa mungkin qadha dulu, Bu. Qadha dulu ya. Iya. Baik. Seandainya qadhanya terlalu banyak, misalnya sampai 20 hari misalnya ya. 20 hari karena mungkin haidnya dia dapati 2 kali terus masing-masing haid itu 10 gitu ya. Ya semampunya dulu, semampunya. Karena bisa jadi di bulan Syawal kena haid lagi gitu. Iya. Nah, akhirnya tidak punya kesempatan. Tapi sudah ada niatan kuatnya. Mudah-mudahan dengan niatan kuatnya ini dicatat. Seperti orang yang punya uzur tapi tidak sempat melakukannya, maka dia minimal dapat pahala niat atau dapat pahala dari amalan yang sama. Baik Ustaz. Di luar tema Ustaz. Ya, silakan. Misalnya kita lagi dekat orang, terus orang itu latahnya itu ngucap salam assalamualaikum, kita wajib menjawab juga atau asalnya wajib menjawab? Wa idza hayyitum fi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada yang memberikan kalian penghormatan dengan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik ataukah semisal. Baik. Kalau kitanya lagi di kamar mandi gimana? Itu baru tidak bisa, Bu. Oh baik, berarti kita diam aja ya walaupun wajib. Oh baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, waktu itu sempat saya belum bertanya soal zakat mal Ustaz. Kalau misalnya kita punya piutang, terus masih jadi piutangnya itu dibayar tiap bulan. Yang kita hitung itu piutang yang dibayar tiap bulan atau piutang yang belum dibayar sama sekali Ustaz? Lihat dulu Bu, yang belum dibayar itu dia ini termasuk orang yang lancar bayar utang atau tidak? Lancar sih katanya Ustaz, titipan pertanyaan sih ini. Kalau lancar berarti masukkan piutang yang belum dibayar. Semuanya Ustaz? Berarti? Iya. Oh gitu. Bukan yang tiap bulan, jadi pas kalau yang tiap bulan ini nanti, makanya tadi saya tanya dia lancar nggak? Kalau tidak lancar bayar utangnya berarti cukup masukkan yang sudah dibayar saja. Oh baik, saya akan beritahu kalau gitu. Iya. Cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Ummu Yasmin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, berkait dengan informasi yang beredar bahwa Rabu malam Kamis itu akan ada gerhana bulan. Ya. Cuma ini kan masih pandemi dan saya karena di Jakarta jadi belum berani untuk yang sholat di masjid. Ya. Lalu apakah boleh bersama keluarga di rumah melakukannya? Boleh. Nanti bisa dua pilihan Bu, boleh berjamaah bersama keluarga di rumah, bahkan yang kedua boleh juga sholat sendirian di kamar sendiri. Oh gitu, syaratnya tetap kita melihat ya Ustadz ya?
Harus melihat, tidak bisa hanya maksudnya melihat di sini adalah memang benar ada di tempat kita gitu, tidak tertutup awan, atau bukan hanya oh ini sudah ada tapi di daerah lain, ini orang Jakarta tapi adanya di Semarang. Oh nggak bisa karena tidak lihat di tempatnya sendiri. Iya Ustadz. Satu lagi Ustadz, perihal doa di dalam sholat sebelum salam di atahiyatul terakhir itu untuk doa orang tua itu baiknya afdolnya make redaksi yang Robbana gfirli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shagiran atau Robbik firli wali walidaya warhamhuma yang Ali Imran 41 itu Robbik firli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Yang bisa mana, semuanya, bisa semuanya. Oh gitu. Iya. Walaupun yang edisi yang dahulu itu katanya saya dapat info potongan dari ayat ini dan ayat itu nggak masalah Ustaz. Tidak masalah. Oh baik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi berikutnya. Herdianti. Ibu Herdianti. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Ya, silakan. Apakah puasa Syawal ditetapkan hanya 6 hari? Bolehkah kita lakukan lebih dari 6 hari? Kalau disuruh dapat pahala puasa setahun penuh, berarti 6 hari tadi. Ya, 6 hari tadi. Seandainya mau lebih misalnya, saya tambah lagi deh, ini Senin Kemis, boleh gitu. Oh, boleh ya. Baik Pak Ustaz. Satu lagi Pak Ustaz boleh? Iya. Ada puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Apa dalilnya dan apa manfaatnya Pak Ustaz ya? Dalam hadis sebutkan puasa 3 hari tiap bulan, kalau dilakukan rutin tiap bulan, maka satu kebaikan kan minimal dibalas 10. 3 kali 10 berarti 30. Berarti kalau lakukan 11 bulan plus Ramadan berarti sama seperti berpuasa setahun penuh. Manfaatnya apa Pak Ustaz? Manfaatnya itu. Oh itu ya. Selain untuk kesehatan juga ada ya Pak Ustaz ya? Kesehatan itu bukan niat pokok Bu, itu niat tambahan. Oh baik Pak Ustaz. Cukup Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Maaf Ustaz, ini kalau Diana yang paling atas, Nanda Mulyani. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, boleh nggak kita tuh menyiapkan tuh niat qada sekalian niat puasa sunnah, misalnya puasa Syawal atau puasa Ayyamul Bid, Ustaz? Kalau qada plus puasa Syawal nggak bisa? Kalau Ayyamul Bid bisa Ustaz? Kalau yang dimaksud qada tapi dilakukan pada Ayyamul Bid bisa gitu. Tapi yang jadi niatan pokok niatan qadanya. Tapi dia sudah lakukan di hari yang mulia yaitu Ayyamul Bid tadi. Jadi utamain yang qada dulu ya Ustaz? Qada. Yang tidak bisa tadi qada plus Syawal gitu nggak bisa Bu. Oh iya nah Ustaz. Ya. Satu lagi boleh Ustaz? Ya silakan. Nenek anak kan baru meninggal Ustaz, lebaran kedua. Jadi ada beberapa hutang yang belum terlunasi, misalnya orang yang hutang pada beliau, itu bagaimana Ustaz? Orang hutang uang pada beliau berarti? Nah. Bayar ke ahli waris. Kalau yang ahli warisnya yang hutang, gimana Ustaz? Saya cucu-cucunya. Cucu-cucunya yang hutang ke siapa? Ke beliau. Ke yang sudah meninggal? Ya. Berarti sedekahkan atas nama dia. Oh, nah Ustaz. Iya. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, silakan Bu Maryam. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema Ustaz, di tempat anak tuh kadang di kuliahnya sering kalau misalkan ada neneknya yang meninggal, terus disuruh khataman gitu Ustaz, itu hukumnya gimana? Tidak Ustaz? tepat, amalan tidak ada tuntunan. Kalau anak kan tahu itu, cuman itu kan wajib, terus tapi anak tetap tilawah, niatnya untuk tilawah aja Ustaz, karena sudah dibagi per juz gitu, itu gimana Ustaz? Ya niatannya tilawah aja, kalau terpaksa seperti itu.
satu lagi Ustadz. Iya. Di keluarga Ana tuh kan masih banyak Ustadz yang pacaran. Ana sudah menasehati gitu. Itu Ana misalkan dia tetap pacaran, Ana tetap berdosa nggak Ustadz? Dia tetap pacaran, apakah tetap berdosa nggak? Yang penting sudah nasihati. Kalau misalkan kadang main ke rumah gitu, bawa makanan dan lain-lain, terus itu makanannya boleh dimakan atau gimana? Boleh, Ustadz? asalnya boleh. Nah, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Oh iya, kau mau barik fiik. Baik, berikutnya lagi. Silakan Bapak Zakaria. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ingin bertanya Ustaz di luar tema. Jadi ada pelatihan dari suatu lembaga, terus dikasih biaya dari pemerintah gitu Ustaz. Nah, terus ya dibuka secara umum, itu pelatihan desain gitu. Nah, terus aplikasinya itu bajakan Ustadz, terus ada kayak tas gitu, kayak dikasih fasilitasnya gitu Ustadz. Nah, itu boleh digunakan atau enggak ya Ustadz, fasilitas tersebut ya? Softwarenya bajakan? Iya, softwarenya bajakan. Pelatihannya berarti pakai software bajakan tadi? Iya Ustadz. Ini tugas wajib atau tidak untuk diikuti? Jadi Anda pernah ikutan Ustadz kayak gitu? Karena disuruh kantor? Enggak disuruh kantor Ustadz, diajak teman sebenarnya. Kalau tidak harus, tidak usah ikut, nggak apa-apa. Tapi ini udah terjadi Ustadz. Sudah terjadi ya, sudah tobat gitu kalau sudah terjadi. Ya udah Ustadz. Ya. Baik, nah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi. Ibu Meti, silakan. Ibu Meti. Ya, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afan Ustaz, tadi yang mengenai niat puasa yang kodok dengan yang syawal itu, Anda kurang paham Ustaz. Boleh dibantu dijelaskan? Kan tidak bisa Bu. Kan puasa Syawal itu bisa dilakukan kalau puasa kodok dilakukan dulu Bu. Jadi nggak bisa barengan kodok plus Syawal. Kalau dengan Ayyamul Bid gitu Ustaz, sama juga? Kalau itu bisa. Namanya mempaskan waktu kodok dipaskan dengan waktu Ayyamul Bid. Dia sebenarnya bukan puasa Ayyamul Bid, dia puasa kodok. Namun milih deh, ini banyak orang-orang yang puasa, saya sekalian puasa kodok saja. Jadi tersendiri kita dia niatan pokoknya kodok, bukan niatan pokoknya puasa Ayyamul Bid. Kalau misalnya gini Ustaz, malam sudah berniat dalam hati pengen puasa gitu, tapi pas bangun subuh itu setelah lewat adzan subuh gitu baru keringat saya pengen puasa. Nah, ditegaskan gitu lagi itu juga termasuk niat. Puasa apa itu? Gitu. Dingin puasa apa Bu? Kodok misalnya Ustaz. Kalau kodok nggak bisa dari pagi hari, niatannya harus dari malam, tegaskan. Kalau berarti misalnya kalau sekarang kondisinya kayak tadi Ustaz, misalnya anak telat gitu Ustaz. Jadi itu niatnya Ayyamul Bid aja gitu Ustaz, belum kodok. Iya, gitu. Kalau puasa sunnah masih boleh niatannya di pagi hari. Nah Ustaz, kalau misalnya Syawalnya keburu habis nih Ustaz, karena tadi misalnya wanita kan banyak nih Ustaz, mensnya itu banyak gitu, panjang. Nah, sudah keburu habis Syawalnya gitu tadi, gimana Ustaz? Ya sudah, penuhi kodok saja Bu. Kodoknya misalnya nggak mencapai nih Ustaz 11 hari, sedangkan ini misalnya tersisa lebih dari 15 hari, ini kan udah pertengahan bulan gitu loh Ustaz, udah habisan Syawal. Tetap kodok dulu. Tetap kodok dulu. Iya. Kalaupun nggak mencapai nggak masalah juga ya Ustaz ya. Nggak lakukan puasa Syawal nggak berdosa Bu. Kalau tidak lakukan kodok dosa. Nah, batasan sampai kodok itu sampai dengan Ramadan berikutnya. Berarti terakhir di bulan Sya'ban tahun berikutnya. Nah Ustaz. Nah kemudian satu lagi Ustaz mengenai yang pembayaran fidyah itu ada batasannya juga nggak Ustaz? Nanti ada pembahasan di buku ini, fidyah tidak ada batasan waktu karena tergantung kemampuan harta. Nah Ustaz. Apa Ustaz? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, berikutnya lagi silakan.
Ummu Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf di luar tema. Jadi kemarin saat bayar fitrah Ramadan itu, zakat fitrah itu di daerah di tempat saya kan setelah kita bayar kemudian dikembalikan lagi ke kita. Jadi semua yang di kampung saya ini dapat gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Apa boleh kita terima? Kalau ibu mampu, bukan kategori miskin, dan ibu merasa memang bukan miskin, maka serahkan pada orang yang miskin saja zakat fitrah tadi. Tidak ibu manfaatkan. Oh gitu. Jadi saya kan udah terima nih Ustadz waktu itu. Jadi saya ambil, saya serahkan ke fakir miskin. Itu yang di kampung saya apa boleh di tempat yang lain? Terserah. Lebih bagus di kampung itu sendiri. Tapi kalau di kampung ini saya tidak temukan yang berhak menerima, itu boleh ke tempat lain? Boleh. Baik Ustaz, jazakallah khair. Ya, berikutnya lagi silakan. Ibu Tari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Begini Ustaz, ada teman, dia itu sedang kuliah dan beasiswa. Jadi di persyaratan beasiswa itu tidak boleh menikah selama masa kuliah. Sedangkan sekarang dia ingin menikah Ustadz, tapi katanya dia ingin menikah tidak tercatat di negara, hanya di agama katanya. Bagaimana ya Ustadz memberikan syarat kepada beliau? Ini siapa yang ditanyakan, laki-laki atau perempuan? Perempuan Ustadz. Bilang dia mau rugi ya monggo silahkan gitu. Kalau efeknya di perempuan dampaknya besar banget tuh. Jangan coba-coba deh. Nanti kalau cerai nanti dia bingung sendiri tuh. Atau suaminya nggak tanggung jawab, dia bingung sendiri. Saya nggak pernah sarankan untuk perempuan nikah siri. Iya, efeknya untuk perempuan mudaratnya lebih besar bagi dia. Kalau sah sih sah saja gitu. Setiap kajian kayak begini saya sudah dapat curhat banyak loh tentang perempuan yang punya masalah kayak gini, Bu. Jadi saya jawab kayak begini. Nah, Ustaz. Iya. Kalau mau kena masalah seperti itu ya monggo. Ya terserah gitu. Kan tanggung jawab sendiri-sendiri, kita kan cuma kasih saran. Mau ngotot nikah ya monggo, sah saja gitu. Tapi efek lainnya ditimbang-timbang juga gitu. Seandainya kalau dia menikah, Ustadz, kan ada perjanjian dengan kampusnya itu tidak boleh menikah. Penuhi itu dulu, karena konsekuensinya al-muslimuna ala syurutihim. Muslim penuhi janji, penuhi persyaratan gitu. Nah, Ustadz. Ustadz. Baik, berikutnya lagi silakan. Bapak Ahmad Maulana, silakan. Bapak Ahmad Maulana, silakan unmute mikrofon Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Teman sekantor anak ada yang ngajak bermain kartu poker, kapsa gitu tanpa taruhan. Apakah itu boleh Pak Ustaz? Kalau habiskan waktu tidak boleh. Tapi dari sisi main kartu poker ini sama seperti para ulama misalkan dengan dadu, karena kalau kartu yang dikocok itu untung-untungan dapat, dia bisa menang kalau untung-untungan saja gitu. Sama dengan dadu. Beda kalau main catur. Kalau main catur itu bukan untung-untungan, namun dia kepintaran dia untuk ngatur strategi, sehingga para ulama sebagian tidak sampai mengharamkan catur gitu. Kalau dadu, kartu poker tergantung kocokan kan. Baik Pak Ustaz. Mau tambah lagi di luar tema boleh Pak Ustaz? Iya silakan. Karena kan belum menikah Pak Ustaz, apakah ada tanda-tanda Ana bisa mengenali seseorang itu jodoh Ana gitu atau gimana Pak Ustaz? Oh tidak ada ya, itu cuma kamu cari terus lihat yang bagus agama dari sisi penilaian antum gitu. Oh iya baik Pak Ustaz. Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya berikutnya lagi silakan. Ibu Sulistia Devika silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saat puasa qada di bulan Syawal kan saat melakukannya tidak ada haid.
apakah bisa dilanjutkan setelah hari tersebut? Bisa. Masih di bulan Syawal ya? Ya. Iya, boleh. Jadi bisa ya Ustaz, misalnya putus gitu baru. Putus, tidak mesti bersambung juga. Boleh putus, nggak apa-apa. Oh iya. Boleh bertanya lagi Ustaz? Ya, silakan. Iya. Seperti ini. Apa yang harus kita lakukan saat orang lain itu selalu bersuzon kepada kita Ustaz, dan selalu menuduh kita yang tidak, padahal beliau tahu banyak tentang hadis. Itu bisa, yang pertama banyak bersabar, yang kedua jelaskan tentang kekeliruan itu dengan melakukan pembelaan diri. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya puasa Syawal 4 hari. Hari ini mulai kodok puasa Ramadan. Apakah setelah kodok saya lanjutkan puasa Syawal lagi? Sebaiknya urutannya kodok puasa dulu, baru lakukan puasa Syawal. Lain kali tidak diulang lagi seperti ini. Ya, jadi silakan lakukan puasa Syawal lagi setelah itu. Tapi yang lebih tepat kodok dulu sempurna, kemudian lakukan puasa Syawal. Ya, berikutnya lagi dari Resen di Zoom. Bapak Rudi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan dari Mas Malona tadi Ustaz. Iya. Berarti semua permainan ataupun kartu itu kalau misalnya dilakukan dengan cara acak ataupun di pojok itu berarti nggak boleh Ustaz? Iya, para ulama itu misalkan dengan ini ya, misalkan dengan dadu. Coba ada artikel di rumah saya itu, cari hukum bermain kartu poker ini. Para ulama kiaskan dengan dadu nih. Kalau poker ini dihukumi haram, dapat menimbulkan permusuhan dan saling ejek, terus bisa saling mencela dan melaknat, terus dikiaskan dengan hukum dadu. Kartu yang keluar ketika pertama kali kocok itu untung-untungan. Beda dengan catur ya. Catur itu nggak mikir untung-untungan di situ, memang strategi mikir otak yang jalan gitu. Gitu ya? Oh iya, ya. Jazakallahu khairan. Iya, waalaikum. Satu lagi silakan. Bapak MC Fau, silakan Pak. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini ada kerabat ya dari paman gitu. Dia punya janji, dia punya nazar dengan orang tua saya untuk bisa pergi keluar kota gitu Ustaz. Cuma sampai sekarang itu belum bisa terlaksana gitu kan. Apakah boleh diganti nazar tersebut dengan yang disetujui dengan bapak saya gitu, katakanlah. Itu namanya nazar. Itu namanya nazar mubah, tidak wajib dipenuhi itu. Dan itu bukan nazar. Cuma janji. Oh gitu Ustaz ya? Ya, karena nazar itu bentuknya dia janjikan ibadah, bukan janji mau pergi keluar kota. Kalau janjinya mau pergi umroh, ya itu baru dipenuhi. Kalau itu cuma sekadar janji saja. Oke. Sekarang ya? Ya. Baik, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Insyaallah besok tentang fikih khusus tentang puasa Syawal, bagaimana cara melakukan puasa Syawal tersebut, gimana kalau tidak sempat lakukan di bulan Ramadan, apakah ada kodoknya. Insyaallah besok pagi, di Rabu pagi kita akan bahas, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita. Bagi yang belum sempat kami jawab, karena tadi cuma sempat yang di YouTube dan di Zoom, serta di chat Zoom juga, bisa tanyakan nanti di kesempatan esok hari. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan terus istiqomah dalam beramal soleh dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.